Konsol ini merupakan siswa kelas 12 yang berinisial FR. Beberapa hari ini, ia sering merasa gugup dan cemas di waktu yang bersamaan. Sebentar lagi, ia akan mengikuti tes beasiswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi setelah lulus SMA. Tetapi rasa ketakutan tak bisa ia sembunyikan, dan sering berpikir ia tidak dapat melakukannya dengan sesuai harapan. Karena hal inilah yang membuatnya menjadi tidak fokus saat memulai untuk belajar dan sulit tidur malam. Rasa takut dan cemas sulit sekali ia hilangkan dan akhirnya selalu kepikiran. FR khawatir ini akan berpengaruh pada hasil belajarnya nanti. Oleh karena itu, ia perlu mengkonsultasikannya kepada konselor sekolah untuk mengatasi tingkat kecemasannya. Assalamualaikum Bu. Ya, waalaikumsalam, Nak. Selamat pagi Bu. Ya, selamat pagi juga. Ya, duduk dulu, Dik. Terima kasih Bu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Tadi di kelas belajar apa sebelum kesini? Fisika Bu. Ya, pelajarannya sudah selesai ya? Sudah Bu. Sudah istirahat belum, Nak? Sudah Bu. Sebelum kesini tadi saya mampir ke kantin dulu. Sepertinya ada keperluan dengan ibu ya, sehingga kamu datang ke sini. Iya betul Bu. Saya punya satu hal yang sering membuat saya takut dan cemas Bu. Dengan senang hati kamu sudah menemui ibu ya. Sebelumnya pernah mengikuti konseling? Belum Bu. Ini pertama kalinya. Ya baik, kalau begitu ibu jelaskan dulu konseling itu seperti apa ya. Jadi konseling merupakan upaya pemberian bantuan dari konselor kepada konseli untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi konselingnya. Di sini kami para konselor memiliki etika dasar dalam proses konseling, di mana salah satunya yaitu asas kerahasiaan. Jadi ibu akan menjamin bahwa masalah yang sedang kamu hadapi tidak akan diceritakan kepada orang lain, jadi hanya saya, kamu, dan Tuhan yang tahu. Jadi kamu tidak perlu khawatir bahwa masalah kamu akan tersebar di mana-mana. Bagaimana, kamu sudah paham? Iya saya sudah mengerti Bu. Saya akan terbuka dengan masalah yang saya hadapi sekarang ini. Jadi pertemuan kita ini dibatasi oleh waktu, jadi kita akan melaksanakan konseling kurang lebih 30 menit dengan sebaik-baiknya. Jika pada pertemuan kali ini belum selesai, kita akan membuat perjanjian untuk melakukan pertemuan selanjutnya. Baik Bu. Baik, coba sekarang kamu bisa katakan kepada ibu apa yang sedang kamu cemaskan sehingga kamu datang menemui ibu. Begini Bu, saya merasa gugup dan cemas beberapa hari ini Bu. Jadi saya bingung harus bagaimana mengatasi kecemasan saya ini. Bisa kamu perjelas lebih lagi apa yang menjadi penyebab kamu merasakan hal tersebut? Akhir-akhir ini saya merasa gugup dan cemas Bu, dikarenakan sebentar lagi saya akan mengikuti tes beasiswa untuk melanjutkan ke perguruan tinggi setelah lulus SMA ini. Saya takut jika saya tidak dapat melakukannya sesuai dengan harapan saya. Karena hari ini saya menjadi tidak fokus saat memulai untuk belajar dan sulit untuk tidur malam. Saya takut, saya kepikiran Bu. Ayah dan ibu saya juga sudah mengetahui hal ini. Mereka mengatakan saya mampu untuk mengikuti tes tersebut dan saya bisa membanggakan mereka. Tapi hal tersebut masih membuat saya cemas dan kepikiran Bu. Saya harus bagaimana Bu? Ya, kamu tenang dulu ya. Lalu apakah hal ini membuat kamu tidak ingin melanjutkan atau tidak ingin mengikuti tes tersebut? Tidak Bu, saya sangat ingin mengikuti tes tersebut. Saya merasa ini kesempatan saya untuk bisa melanjutkan ke perguruan tinggi dan membanggakan orang tua saya. Tapi di sisi lain ketakutan dan kecemasan saya ini membuat saya berpikir apakah saya bisa melalui tes tersebut sesuai dengan harapan saya. Ini membuat saya selalu kepikiran Bu. Berarti dapat dikatakan kamu sekarang merasa sangat cemas ya dan ketakutanmu untuk mengikuti tes tersebut. Apakah benar seperti itu? Ya Bu, seperti itulah yang saya pikirkan. Saya juga sering mencoba berpikir positif, tapi tetap saja kepikiran Bu. Ibu mengerti apa yang kamu rasakan saat ini. Jadi dari pembicaraan yang kamu tadi lakukan, ibu dapat menarik kesimpulan bahwa kamu sekarang merasa cemas sehingga kamu tidak fokus dan sulit tidur di malam hari.
Kamu juga sudah membicarakannya kepada orang tua kamu, tapi respon mereka sangat baik dan mendukung kamu. Nah, sekarang benarkah demikian? Kamu takut harapan kamu tidak berjalan sesuai dengan apa yang kamu harapkan? Iya Bu, itu benar sekali. Baiklah, setelah mendengarkan permasalahan kamu, selanjutnya Ibu akan menentukan bahwa kita akan melakukan konseling dengan teknik desensitisasi untuk mengatasi kecemasan yang sedang kamu hadapi. Apa itu teknik desensitisasi Bu? Nah, jadi Ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Teknik desensitisasi ini adalah salah satu teknik dalam konseling, di mana tekniknya dipergunakan untuk mengurangi tingkat kecemasan yang dialami seseorang dengan membuat konseling relaks terlebih dahulu dan menyusun tingkatan-tingkatan kecemasannya. Nah, tingkatan kecemasan atau hierarki yang sedang kamu susun nanti akan membuat dari yang rendah sampai yang tinggi. Kemudian kamu diminta untuk rileks kembali dan membayangkan sesuatu setiap tingkatan kecemasan tersebut. Bisa kamu pahami sampai di sini? Ya, saya sudah mengerti Bu. Baiklah, kalau kamu sudah mengerti, sekarang kita akan mulai ya. Kamu silahkan duduk dulu dan lemaskan tubuh kamu sehingga kamu merasa santai. Pejamkan matamu, tarik nafas dalam-dalam, kemudian keluarkan dari mulut. Lakukan sebanyak 3 kali dari hidung di dalam hati, dan maksudnya hitung dalam hati. Baiklah, sekarang kamu bayangkan kamu berada di tempat yang sangat kamu sukai, di mana tempat tersebut membuat kamu sangat nyaman. Jika kamu sudah membayangkannya, anggukkan kepala kamu. Iya Bu. Ya, di manakah tempat yang membuat merasa nyaman dan lebih santai lagi? Sekarang saya berada di padang rumput yang luas. Bagaimana suasana di padang rumput tersebut dan dengan siapa kamu di sana? Suasana di sini terasa sangat sejuk dan menyenangkan hati saya, dan di sini saya hanya seorang diri menikmati padang rumput yang indah ini. Ya, bagus. Apakah sekarang kamu sudah merasa lebih rileks dan nyaman? Jika iya, anggukkan kepala kamu. Iya Bu. Baiklah, jika kamu sudah merasa lebih rileks, sekarang kamu tarik nafas dalam-dalam lagi dari hidung dan keluarkan dari mulut. Lakukan sebanyak 3 kali dalam hati. Sekarang buka mata kamu perlahan-lahan. Sudah Bu. Apa yang kamu rasakan sekarang? Saya merasa lebih lega Bu. Nah, baiklah. Selanjutnya kita masuk ke desensitisasinya ya. Baik. Ibu minta kamu menuliskan hierarki kecemasan kamu saat mengikuti tes beasiswa tersebut. Terima kasih. Nah, sekarang kamu sudah menuliskan hierarki kecemasan kamu. Sekarang kita akan masuk ke teknik desensitisasi. Kamu silahkan duduk dan lemaskan tubuh sehingga kamu merasa lebih santai. Pejamkan matamu, tarik nafas dalam-dalam, kemudian keluarkan dari mulut. Lakukan sebanyak 3 kali, hitung dalam hati. Apakah kamu sudah merasa nyaman? Jika iya, anggukkan kepala kamu. Iya Bu. Baiklah, sekarang bayangkan kamu bangun dari tempat tidur, kamu di pagi hari, di mana tes beasiswa akan dilaksanakan. Apa yang kamu lakukan saat itu dan bagaimana perasaanmu? Saya duduk di pinggiran tempat tidur, kemudian beranjak ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Perasaan saya saat itu tidak terlalu cemas ataupun gugup. Baiklah, kita lanjut. Sekarang bayangkan kamu di perjalanan menuju tempat tes beasiswa dan pikirkan tentang tes tersebut. Apa yang kamu lakukan saat itu dan bagaimana perasaanmu? Saya duduk di dalam mobil sambil mengulang pelajaran yang saya pelajari. Saya mulai merasa cemas Bu. Saya mulai tidak tenang memikirkan tentang tes tersebut. Ya, baik. Kemudian kamu bayangkan sampai di tempat tes dan menunggu di ruang tunggu sembari nama kamu dipanggil. Apa yang kamu lakukan di tempat itu? Bagaimana suasananya dan apa yang kamu rasakan? Saya hanya duduk menunggu. Suasana di sini sangat hening, sunyi, dan ini membuat saya semakin gugup, Bu. Saya cemas, tangan saya mulai berkeringat, jantung saya mulai berdegup sangat kencang, Bu. Saya merasa keringat dingin ini sembari menunggu nama saya dipanggil. Baiklah, sekarang kamu tenang ya, Nak. Tarik nafas kamu dalam-dalam dari hidung, kemudian keluarkan lagi dari mulut. Lakukan sebanyak 3 kali, hitung dalam hati. Ibu minta kamu bayangkan kembali tempat yang membuatmu sangat nyaman dan rileks. Buat dirimu senyaman mungkin ya. Jika kamu sudah merasa lebih nyaman, anggukkan kepalamu. Iya, Bu. Bagus. Jika kamu sudah merasa lebih nyaman, sekarang kamu bayangkan kembali saat kamu menunggu di ruang tunggu sembari nama kamu dipanggil.
Sekarang apa yang kamu rasakan? Saya masih gugup dan cemas, Bu, tetapi sedikit berkurang sekarang. Tangan saya tidak lagi berkeringat, tetapi jantung saya masih berdegup kencang. Oke, baik. Sekarang kita lanjut kembali. Bayangkan sekarang nama kamu dipanggil dan kamu berjalan memasuki tempat tes tersebut. Apa yang kamu lakukan dan apa yang kamu rasakan saat itu? Saya berjalan masuk ke dalam ruangan dengan keadaan semakin cemas, Bu. Jantung saya semakin berdegup kencang. Saya takut, Bu. Saya takut tidak bisa menjawab pertanyaan tes itu. Baiklah, kamu tenang dulu ya. Kamu sekarang bayangkan kembali tempat yang membuat kamu nyaman. Kemudian tarik lagi napas kamu dalam-dalam, keluarkan dari mulut sampai kamu merasa rileks kembali. Iya, Bu. Apakah kamu sudah merasa lebih baik sekarang? Jika iya, anggukan kepalamu. Iya, Bu, sudah. Bagus, kalau begitu sekarang kita lanjutkan kembali ya nak. Saat kamu berada di ruang tes, bayangkan kembali saat kamu memasuki ruang tes. Sekarang bagaimana perasaan kamu? Saya merasa lebih baik walaupun tingkat kecemasan saya masih tinggi. Ya tidak apa-apa, itu sudah lebih dari cukup. Sekarang kita lanjut ke tingkat kecemasan yang paling tinggi. Bayangkan kamu duduk di ruangan tersebut dan pengawas memberikan lembaran soal. Bagaimana suasananya dan apa yang kamu rasakan sekarang? Suasana terasa semakin menegangkan, Bu. Ruangan sangat sunyi, hanya ada 5 orang termasuk saya yang ada di dalam ruangan itu. Semua terlihat tegang dan gugup, Bu. Saya kembali merasakan kecemasan saya semakin meningkat, Bu. Kamu tenang, tarik napas kamu dalam-dalam dari hidung, keluarkan dari mulut. Lakukan sampai kamu merasa lebih nyaman sambil kamu membayangkan tempat yang membuat kamu paling nyaman. Baik, Bu. Apakah kamu sudah kembali nyaman? Iya, Bu, sudah. Baik, kita lanjutkan lagi. Kamu bayangkan kembali saat kamu masuk ke dalam ruangan tersebut dan pengawas membagikan soal. Bagaimana perasaan kamu? Sekarang saya sudah bisa mengendalikan kecemasan saya, Bu. Saya merasa kecemasan saya berkurang, walaupun ketegangan ini masih saya rasakan. Baguslah kalau begitu. Sekarang ibu minta kamu untuk lemaskan seluruh tubuh, regangkan otot-otot kamu. Selanjutnya kamu kembali tarik napas dalam-dalam, keluarkan dari mulut, lakukan sebanyak 3 kali. Kemudian perlahan-lahan kamu membuka matamu. Baik, Nak. Nah, sekarang bagaimana perasaan kamu sekarang? Sekarang saya sudah merasa lebih baik daripada di awal tadi, Bu. Baguslah kalau begitu. Karena kamu sudah merasa lebih nyaman, ibu rasa kamu sudah bisa mengendalikan kecemasan kamu. Dan ibu yakin kamu bisa menjalani tes beasiswa tersebut dengan sangat baik. Iya, Bu. Terima kasih atas bantuan Ibu. Iya, sama-sama. Ibu minta kamu untuk terus berlatih mengendalikan kecemasan kamu ya, agar kamu lebih baik lagi. Iya, Bu. Saya akan berusaha. Baiklah, kalau begitu ibu rasa pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan lakukan di hari dan jam yang sama untuk membicarakan pengalaman kamu bagaimana. Baiklah, Bu. Kalau begitu saya pamit pulang dulu. Terima kasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Tidak usah sungkan ya untuk datang ke sini lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.